Selamat bertemu kembali. Kita lanjutkan materi e-commerce dengan topik iklan online. Oke. Ini saya ambil pengertian dari penulis ya. Dari bukunya Elida dan Raharjo, itu mereka menjelaskan bahwa iklan online itu adalah suatu bentuk iklan baru yang berkembang setelah dunia internet merambah. Jadi sejak ada internet, iklan pun berkembang menjadi yang lebih baik dalam bentuk digital. Nah, iklan ini terletak di dalam dunia maya dalam berbagai program dan berbagai bentuk. Nah, pada awalnya iklan ini muncul dari program website, yaitu iklan yang ditempatkan pada satu website atau satu website yang merupakan iklan itu sendiri. Tergantung ya, ada website juga ya, website yang merupakan website iklan, gitu kan. Sedangkan menurut Nirmala dan Musifa, itu iklan online itu adalah metode periklanan dengan menggunakan media internet dan layanannya. Jadi misalnya www, ya, jadi ada di internet dengan tujuan menyampaikan pesan pemasaran atau promosi agar pelanggan tertarik dan membeli produk yang ditawarkan. Tapi dia menggunakan layanan internet. Nah, dari situ dapat saya simpulkan, ya Anda juga nanti simpulkan sendiri seperti apa sih iklan online ini. Nah, menurut saya itu iklan online ini adalah sebuah informasi atau pesan yang tujuannya untuk mengajak, mengenalkan, membujuk, nah, yang disampaikan dengan menggunakan media internet. Karena dia online ya. Nah, itu pengertiannya. Jadi pengertian dari iklan online ini bisa menurut Anda apa ya, silakan disimpulkan dari dua teori atau dua penulis yang mendefinisikan iklan online tersebut di atas. Kemudian kita lihat tujuan dari iklan online-nya. Tujuan dari iklan. Tujuan dari iklan itu yang pertama mempromosikan kepada masyarakat mengenai sebuah produk, barang atau jasa atau merek baru. Mendidik konsumen agar fitur dan manfaat dari produk itu. Jadi itu tujuannya. Iklan juga berusaha untuk membujuk masyarakat untuk mencoba atau menggunakan sebuah produk, barang atau jasa. Misalnya ini encok pegalino, minum obat ini atau obat gosok ini, balsem ini, macam-macam. Membujuk. Kalau panas terik matahari, minumnya adalah teh Nusantara. Kemudian yang ketiga, berusaha menarik minat masyarakat akan sebuah produk, barang atau jasa. Jadi dibuat supaya menarik atau diiklankan atau bagaimana. Jadi kalau orang membuat iklan itu bahasa-bahasanya sangat-sangat menarik sekali. Jadi mereka selalu menggunakan, kalau iklan itu lebih lebih dikenal dengan copywriting ya. Copywritingnya itu bagus sekali. Nah, kalau iklan yang jelek ya pasti peminatnya juga berkurang. Berusaha membuat masyarakat suka dan sadar akan hadirnya sebuah produk atau barang atau jasa dan merupakan tujuan jangka panjang dari perkembangan produk. Jadi ketika orang membuat sebuah produk baru, maka dia harus melakukan promosi. Dia harus membuat iklan. Yang kelima, membangun loyalitas konsumen. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara agar konsumen paham terhadap sebuah produk, menggunakan dan mencintai produk sampai akan datang kembali mencari lagi. Habis cari lagi, habis. Jadi itu tujuan daripada iklan sesungguhnya. Nah, kita lihat jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan. Nah, jenis iklan ini ada dua ya, ada dua macam ya. Ada yang konvensional, kemudian ada yang online. Ada konvensional dan ada yang online. Kalau kita konvensional ini masih
kelihatan benda-bendanya seperti koran, iklan yang ada di koran. Sekarang koran yang sudah tidak ada, tidak mungkin bisa diiklankan lagi. Kalau dulu Flores Pos, apalagi Pos Kupang itu banyak iklan-iklannya dan mahal-mahal bayar. Koran-koran, majalah-majalah, radio ini juga sama ini radio di RRI kita juga bisa kita iklankan. Itu namanya masih konvensional, belum online. Televisi juga masih konvensional. Kalau online kita lihat ini ada macam-macam. Ada iklan langsung, layanan sendiri, iklan ad network, contextual advertising, macam-macam. Social media advertising, video advertising, nah, sponsorship, iklan Facebook. Ini yang paling banyak sekarang nih. Iklan di Instagram, nanti sebentar kita lihat. Iklan-iklan online model macam begini, ini banyak sekali. Nah ini dengan Anda belajar di sistem informasi, Anda harus tahu betul yang di online ini ya. Kenapa? Karena yang di online ini, iklan ini yang kita akan pakai untuk iklan untuk e-commerce. Pada saat kita belajar e-commerce atau mau membuat website marketplace ya, kita harus tahu jenis iklan online mana yang saya akan gunakan. Nanti sebentar kita lihat contohnya. Ah, ini contoh sponsorship ya. Ada mana sponsorship. Nah, ini ada di bagian bawah poinnya sponsorship. Seperti ini. Ini apa nama? Ini iklan masuk di dalam iklan online juga. Ini lagi in-text advertising. Nah, jadi ada teks di dalam sebuah tulisan. Begitu kita itu dia larinya kemana. Jadi iklan itu ada di mana-mana. Kemudian, oke. Okay. Nah, oh saya rasa ini sudah saya jelaskan ya. Iklan, ini saya sudah jelaskan. Nah, kita lihat iklan online. Nah, ini saya contohkan ini di Facebook ya, di Facebook. Nah, saya buka Facebook dulu. Saya contohkan ini. Tadi. Ini contoh iklan online yang saya buat. Saya beberapa hari lalu saya membuat iklan. Jadi kalau di Facebook itu kan kita melihat apa nama iklan online yang sering bermuncul atau di Instagram itu ada biasanya tulis bersponsor itu ya, bersponsor. Nah ini saya tunjukkan, ini Facebooknya, Facebook bisnis. Ini Facebook bisnis. Nah ini Facebook bisnis ini, saya tidak punya pertemanan cuma satu, kalau tidak salah. Mana? Tidak ada, belum ada teman. Nih lihat di mana nih teman-teman. Ini ya, jumlah pertemanan. Ini sepertinya tidak ada pertemanan di sini. Permintaan pertemanan, semua syarat, semua teman. Nah ini, oh sudah ada 72. Oke, nah ini kan Facebooknya, ini Facebook DND.com ya. DND.com ini saya punya fasilitas ini. Ada Facebook ADS Ads. Ini adalah sebuah halaman Facebook yang ini ya, yang digunakan untuk membuat iklan. Ini percaya, ini digunakan untuk membuat iklan. Nah,
Jadi iklannya sudah disiapkan, kemudian kita membuat iklan. Nah, saya 2 hari kemarin menjalankan iklan yang bersponsor, sudah selesai masanya, sekarang kita bisa melihat. Jadi di Facebook sendiri itu kita menggunakan yang ADS ya, dan didapat dari laman. Jadi menunya yang ini kita buat, nanti saya tunjuk caranya, tapi kita lihat dulu iklan online-nya ini. Nah, kita coba lihat, saya di menu pusat iklan. Pusat iklan. Ini ada, nih ya, ini kelihatan ada 4.571 jangkauan. Percakapan satu. Percakapan satu. Coba kita lihat percakapan. Dari banyak percakapan. Nah ini ada percakapan nih. Ada percakapannya. Oke, itu percakapannya sudah kelihatan. Berarti ada interaksi tadi, benar ya. Ini percakapan satu. Nah, iklan ini selama 2 hari itu dia tembus masuk ke dalam 4.572 akun. Saya belanjakan 40.000 ya. Jadi 1 hari bayar. Ini di iklan berbayar ya. 1 hari saya bayar 20.000. Nah, kita lihat nih tampilan ini, tampilan hasil. Hasilnya seperti apa? Bayar 40.000 2 hari. Nah, kita lihat ini. Percakapannya cuma satu orang yang berinteraksi, jangkauannya 4.572, biayanya ini 40.000. Apa ini? Nah, oke. Ini kita lihat ini aktivitasnya. Interaksi postingan itu ada 26. Ada 26 yang berinteraksi, mungkin like. Ada 21 orang yang melakukan klik tautan. Nah, ini tautan yang saya pakai ini adalah tautan website toko saya. Kemudian ada tanggapannya itu 5 dan percakapannya itu 1. Nah, kita lihat lagi lebih detail lagi. Nah, iklan ini menjangkau segini. Ini iklan ini saya memilih eh, masyarakat Kabupaten Ende dan Nagekeo. Kemudian kita lihat di sini, ini yang warna biru itu 40% itu laki-laki dan 59,3% itu 40% perempuan yang melihat iklan saya, dan sisanya itu 59 itu adalah perempuan. Ini detail pemirsanya. Ini kemudian ini totalnya. Kemudian kita lihat apa lagi nih? Bisa dilihat. Edit iklan coba. Seperti apa iklannya ini? Ini iklan, kalau kalau analisisnya, kalau saya menganalisis iklan saya jelek, sehingga banyak 4.500 sekian, tetapi yang melakukan interaksi itu minim. Nah, ini iklannya. Mungkin kemarin masuk di dalam akun Facebook Anda. Jadi DND Komputer bersponsor. Jadi ada tulisan bersponsor, di bawahnya ada ini, di sini ada kirim pesan. Jadi satu orang saja yang melakukan ini. Nah, modelnya seperti ini dia nak tampil di Facebook ya. Nah, ini di Instagram dia munculnya seperti ini juga. Instagram, ini di Instagram modelnya begini dia muncul. Itu ini di real Instagram. Oke. Jadi itu eh, contoh iklan online yang saya pasang di Facebook ya. Coba bisa kita lihat lagi yang lain tidak. Ini analisisnya. Jadi ini yang kita harus lakukan. Jadi tidak pengelolaan iklan coba. Nah, ini juga kelihatan. Ini juga dia muncul ya informasi-informasi mengenai iklan yang saya pasang kemarin. Ini jangkauannya, biayanya segitu, jumlah pembelanjaannya. Nah, ini kita bisa semuanya, kita bisa di sini kita bisa lihat rinciannya. Perincian.
Nah, ini usia bisa kita kita lihat. Ini misalnya usia, coba. Nah, ini lihat, bisa kita lihat ya, 1 hari. Nah, laporan bisa dilihat, lihat kinerja materi iklan. Nah, kita lihat kinerja materi iklan. Jadi semua itu ada kalau di Facebook, di medsos-medsos itu semuanya ada. Jadi kita bisa lakukan dengan baik lah. Oke, ini lihat. Nah, ini ya, ini kinerjanya. Ini usia dari iklan. Nah, ini ya, ini materi-materinya. Jadi itu iklan yang ada di Facebook. Itu yang ada di Facebook. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di slide. Oke. Jadi di sini kita bisa dilihat bagaimana dengan metode pembayarannya. Ini iklannya iklan online ya. Iklan online pasti bayarnya juga. Kalau tadi kan bisa dilihat, saya pasang iklan uangnya sebesar 40-an ribu itu, 1 hari 20, nanti dia berjalan. 1 hari 20 itu, setiap kali ada orang masuk, ada dia mengirim iklan, itu pelan-pelan uangnya mulai terkikis habis. Jadi dia per rupiah. Nah, kenapa? Karena model pembayaran yang dipakai ini macam-macam nih contohnya. Nah, saya belum tahu juga, belum mencari tahu yang tadi yang saya pasang itu dia menggunakan metode pembayaran yang mana. Nah, ini saya jelaskan beberapa metode dulu. Yang pertama pay per impression. Nah, ini merupakan jenis pembayaran iklan yang dilakukan oleh jenis jasa iklan, dalam hal ini biasanya oleh website yang mengelola iklan, di mana biasanya dihitung per 1.000 tayangan iklan. Jadi biasanya ada website yang menawarkan untuk dia membuat iklan-iklan untuk ditawarkan dengan cara seperti itu. Nah, model iklan ini biasanya digunakan untuk memperkenalkan brand, produk, barang maupun jasa. Contohnya adalah YouTube ya. Nah, jadi YouTube. Jadi ada YouTuber dibayar itu karena di celahnya muncul iklan. Nah, itu ada persyaratan-persyaratan, saya yakin Anda tahu lah. Nah, hal ini dilakukan juga berdasarkan kesepakatan sehingga sesuatu dapat berubah ketentuan pembayaran. Contoh lainnya itu ada juga di Yahoo. Jadi pay per impression. Contohnya YouTube. Kalau pay per action, nah jenis iklan ini, pemilik iklan akan melakukan pembayaran jasa iklan apabila pengunjung telah melakukan tindakan pembelian dan mengisi formulir pembelian. Nah, model pembayaran ini yang paling buruk karena jasa pengiklannya hanya akan dibayarkan apabila iklannya berhasil. Sedangkan model ini paling bagus untuk pemilik iklan karena hanya membayar jika iklannya berhasil. Jadi yang untungnya adalah orang yang punya iklan, yang ruginya adalah orang yang punya jasa untuk menampilkan iklan itu. Karena dihitung pembayaran dipotong apabila ada orang yang mau membeli barang dan mengisi form. Jadi pay per action gitu. Jadi orang yang memiliki jasa itu, kita yang memiliki jasa itu, kita tidak mengalami keuntungan. Pay per click. Pemilik iklan akan membayar apabila iklannya sudah diklik oleh pengunjung. Kalau pengunjung tidak mengklik, maka tidak terpotong. Jadi kalau sepertinya di Facebook tadi itu, Facebook ADS itu, sepertinya itu. Tapi karena saya pilihnya beberapa, jadi pada saat settingan awal itu, sudah saya pilih. Jadi misalnya dibayarkan saat apa? Oh, saat kalau ada interaksi dibayar. Kalau saat orang klik dibayar. Kalau jangkauan ikan hanya lewat saja ke sana, masuk saja di akun tidak dibayar. Itu bisa saja terjadi. Nah, tergantung kita menginginkan yang mana. Itu sudah secara otomatis. Nah, pay per click ya. Pemilik iklan akan membayar apabila iklan sudah diklik oleh pengunjung. Jadi
bayar berdasarkan jumlah klik yang dilakukan pengunjung atau terkenal dengan istilah cost per klik. Biasanya terjadi pada website atau blog. Dan metode pembayaran ini biasanya juga terjadi bagi pengiklan sebuah afiliasi. Nah, jadi ini juga kita bisa mencari, kalau kita mau mencari, kalau jago membuat website, ya silakan bisa menawarkan jasa periklanan. Tapi harus tahu bahwa ketika mengklik maka potong uang. Uang itu uangnya mana? Uang elektronik. Sudah tahu toh uang elektronik. Minggu lalu sudah saya jelaskan bagaimana itu uang elektronik. Ya, uang elektronik itu ya seperti dompet digital gitu ya. Jadi macam-macamnya itu OVO dan lain-lain, link aja. Nah, itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pay per lead. Model pembayaran iklan ini yakin membayar komisi yang dihitung dari banyaknya pengunjung yang telah melakukan pengisian terhadap survei. Biasanya ada iklan, terus ada survei. Iklannya menarik atau tidak. Nah, dari situ kalau orang tidak mengisi itu, maka tidak rugi dong. Ya, itu. Jadi biasanya dilakukan iklan ini kalau kita pakai untuk riset pasar. Jadi dibutuhkan oleh orang yang melakukan riset penelitian terhadap riset pasar ya, riset pasar. Jadi siapakah pasar saya? Pay per sale, model pembayaran iklan ini di mana dilakukan terhadap jasa iklan yang berhasil melakukan transaksi pembelian produk oleh pengunjung. Iklan dibayar kalau sudah terjual barang yang diiklankan. Nah, ini lebih parah lagi. Yang punya iklan rugi, gitu ya. Kalau orang tidak beli, maka iklan yang dia buat pun, dia tayangkan pun tidak dibayar. Pay per play, model pembayaran iklan ini dihitung dari jumlah pengunjung yang berhasil melakukan pemutaran video atau audio yang disediakan oleh penyedia layanan. Jadi YouTube itu kan ada macam-macam dia membayar. Nah, bayarnya dari mana? Dari iklan. Jadi kalau orang semakin banyak menonton jam tayang ya, jadi disebut jam tayang ya, pembayarannya juga semakin besar. Jadi itu model-model pembayaran. Kemudian ada lagi pay per read. Model pembayaran iklan ini dihitung dari pengunjung yang membaca sebanyak-banyaknya iklan iklan yang disebarkan, dan ada ketentuan batas waktunya. Jadi orang membaca iklan. Nah, ini bagaimana caranya dia menghitung ya? Nah, itu itu termasuk salah satu metode pembayaran. Jadi misalnya yang tadi yang saya punya yang eh, di Facebook tadi itu eh, saya sudah masukkan duit ke sana. Jadi uang masuk ke OVO, dari OVO kita masukkan ke Facebook ADS dulu. Saya transfer ke Facebook ADS itu sejumlah, kalau tidak salah itu ada saldo di sana 50.000. Setelah ada 50.000 di Facebook ADS, baru saya pakai belanja iklannya, mengiklankan itu sebesar 44.000, 40 ditambah dengan administrasi dan lain-lain. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah pembayaran berdasarkan pay per download. Model pembayaran iklan ini berdasarkan jumlah pengunjung yang melakukan download terhadap file tentu yang disebar oleh pengiklan. Kalau orang tidak melakukan download file yang dijual itu, maka tidak dibayar. Nah, ini rugi sekali. Orang yang iklan capek. Nah, ini juga harusnya kita bisa buat. Jadi bisa dibuat satu website untuk periklanan. Kemudian yang berikutnya adalah pay per interaction. Model pembayaran iklan ini yakni pengiklan membayar iklan yang rollover ya. Iklan yang dimaksud itu adalah muncul tiba-tiba saat pengunjung sedang menggunakan sebuah aplikasi tertentu. Jadi kita sementara pakai, tiba-tiba dia muncul seperti pop-up. Jadi pengguna atau website berinteraksi tanpa pergi ke halaman websitenya. Nah, ini pay per interaction. Jadi dia muncul, kita ada interaksi, klik dan lain-lain, maka kena pembayaran. Kita bayar orang yang punya jasa iklan itu ya. Pay per sponsorship. Model pembayaran iklan ini yakni pengiklan atau pemilik iklan akan membayar
dengan menggunakan batas waktu atau periode tertentu tanpa memperhatikan apakah suatu ada sudah ada yang melihat atau mengakses. Jadi sudah di sponsorship itu ditentukan. Jadi ada website misalnya di bagian kanan atau website kampus di bagian kanan ada eh, gambar BNI, BRI dan lain-lain itu mereka menjadi sponsor. Kau mau klik atau apapun tidak transaksi atau apapun tidak pernah melakukan apapun tapi sudah ada kesepakatan dibayar dalam jangka waktu periode waktu tertentu. Oke, untuk materi eh, iklan online saya sampai di sini. Nanti kita tambah materinya menggunakan ada materi yang nanti akan saya share di. Terima kasih.